Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dalam video kali ini yang kita bahas adalah bilangan berpangkat bulat positif. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertemu dengan bilangan berpangkat maupun bentuk akar. Bilangan berpangkat dalam hitungan-hitungan yang besar sekali angkanya, maka disederhanakan dalam bentuk pangkat. Contoh bilangan berpangkat. Dalam bidang biologi misalnya, pembelahan sel. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Sedangkan dalam bidang fisika, misalnya kecepatan cahaya. Masih ingat berapa kecepatan cahaya? Ya, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, itulah contoh penerapan bilangan berpangkat. Ya, sekarang masuk ke bagian pertama dalam bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bagian pertamanya, bilangan berpangkat bulat positif. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Untuk mengingat perpangkatan, dulu waktu kita SD sudah mengenal pangkat 2 dan pangkat 3. Contohnya, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya, sebanyak 4 kali. Kalau 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5, 5-nya sebanyak 3 kali. Ya, sekarang perpangkatan itu apa? Perpangkatan itu perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita lihat, jika ada suatu bilangan A real, kita pangkatkan dengan N bilangan bulat positif. Secara matematis jadinya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, di mana A sebanyak N kali. A disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sekarang ke contoh 1. Coba sederhanakan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan titik-titik. Kita memakai konsep perpangkatan untuk menyederhanakannya. Ya, sekarang kita hitung 4-nya ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 4-nya ada 6 kali, berarti 6 di sini sebagai N. Kita tuliskan 4 pangkat 6. Sekarang ke contoh 2. Di contoh 2, bilangan pokoknya ada variabelnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan bingung ya kalau ada soal kayak gini. 3Y kita anggap sebagai A. Sedangkan N-nya ada berapa kali 3Y? Ya, betul, ada 3 kali. Kita tulis 3Y dipangkatkan 3. Mudah bukan?
Selanjutnya ke contoh 3. Sebagai contohnya kita ambil bilangan pecahan. 5/B dikali 5/B disederhanakan menjadi, ya kalau bentuk pecahan juga jangan bingung ya. 5/B kita anggap bilangan pokok yaitu A. Kita hitung 5/B-nya ada berapa kali? Betul, ada 2 kali. Ya, jadi disederhanakan menjadi 5/B dipangkatkan 2. Mudah bukan? Selanjutnya ke bagian B. Sekarang B, tanda hasil perpangkatan. Tanda hasil perpangkatan di sini dibagi 2, yaitu jika bilangan pokoknya positif dan jika bilangan pokoknya negatif. Sekarang ke bilangan pokok positif. Bilangan pokok positif jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, hasilnya tetap positif. Sebagai contohnya, hitunglah nilai 3/4 dan 3/3. Yuk sekarang kita jawab. Yang A dulu. 3 dipangkatkan 4. 3 di sini sebagai bilangan pokok. Bilangan pokoknya positif. Dan 4 sebagai bilangan pangkat. Bilangan pangkatnya genap. Hasilnya nanti pasti positif. Yuk kita buktikan. 3/4 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9. Ini juga 3 kali 3 9. Jadi 9 dikali 9 yaitu 81. Ya, hasilnya bilangan positif. Selanjutnya yang B. 3 dipangkatkan 3. Bilangan pokoknya 3. Bilangan pangkatnya juga 3. 3 bilangan ganjil. Hasilnya nanti positif. Yuk kita buktikan. 3 dipangkatkan 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. Ya, hasilnya positif ya. Ya, saya ulangi lagi. Bilangan pokok positif jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, hasilnya tetap positif. Selanjutnya, jika bilangan pokoknya negatif. Bilangan pokok negatif jika dipangkatkan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Kalau bilangan pokok negatif jika dipangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya negatif. Lebih jelasnya ke contoh soal. Contoh 1. Hitunglah negatif 2 dipangkatkan 4. Yuk kita jawab. Negatif 2 dipangkatkan 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Yuk kita perhatikan. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif ya. Berarti 4.
4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8 ya. Terus negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya 16 ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Selanjutnya contoh 2. Hitunglah negatif 3 dipangkatkan 3. Yuk kita jawab. Negatif 3 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 3 kali. Yuk kita perhatikan. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Negatif dikali negatif positif ya. Berarti 9 dikali negatif 3 hasilnya negatif. Positif dikali negatif negatif. Berarti 9 dikali negatif 3 hasilnya negatif 27. Bilangan negatif jika dipangkatkan ganjil hasilnya negatif ya. Coba contoh sekali lagi tanpa dijabarkan, coba dijawab ya. Hitunglah negatif 5 dipangkatkan 4. Hasilnya positif apa negatif? Ya, betul, hasilnya positif. Bilangannya sekarang berapa? 5 kali 5, 25. Berarti 25 kali 25 yaitu ya 625. Saya ulangi lagi biar paham. Bilangan pokok negatif jika dipangkatkan bilangan bulat genap maka hasilnya positif. Kalau bilangan pokok negatif jika dipangkatkan bilangan bulat ganjil maka hasilnya negatif. Selesai sudah kita belajar bilangan berpangkat bulat positif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Video selanjutnya ada bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0, sifat-sifat perpangkatan, dan bentuk akar. Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa di-subscribe ya. Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.